Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Emi Marwanti. Lalu yang kedua ada Fungki Kesnandari, yang ketiga ada Ahnaf Dikuliano, dan yang terakhir ada Didin Prasetyo. Jadi teman-teman, pada kesempatan video kali ini kami akan membahas mengenai materi historiografi Islam Babad di Tanah Jawi. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Babad. Jadi dalam dunia pengetahuan sejarah, Babad ini merupakan karya penulisan sejarah atau historiografi tradisional yang berkembang pada abad ke-16 sampai 19 dengan fokus ceritanya setelah masyarakat pada tahun 1500-an. Penyebaran Babad ini selain di Jawa juga terdapat di Bali dengan contoh ada Babad Buleleng, kemudian di Madura dengan contoh ada Babad Sumeneb, dan di Kalimantan dengan contoh Babad Banjar, dan juga di daerah Sulawesi. Nah, secara etimologis Babad ini berarti membuka, merambah, atau menebang pohon-pohon di hutan, kemudian juga menangkas semak belukarnya. Nah, Babad ini erat kaitannya dengan pengertian yang saya sebutkan tadi, karena hal itu berkaitan dengan kepemilikan lahan, dan pada nantinya akan muncul adanya tuan tanah yang secara turun-temurun menguasai daerah tersebut. Apabila lahan tersebut berkembang menjadi pemerintahan, tentu para pemilik lahan menjadi terikat dan dengan sejarah daerah tersebut. Nah, tujuan penulisan Babad ini dapat dikatakan sebagai suatu alat legitimasi raja yang berkuasa dan memberi nilai-nilai, plus pada raja yang menjadi tokoh utama dalam karya sastra ini. Babad ini juga disebut karya sastra sejarah karena adanya paduan antara fiktif yang menjadi karya utama suatu sastra, karena tercampur aduknya antara unsur fiktif dan unsur sejarah, maka sangat sulit untuk membedakan mana yang dongeng, mana yang fakt atau sejarah. Baik, saya Fungki Kesnandari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya mengenai pengertian dari Babad Tanah Jawi. Nah, Babad Tanah Jawi ini merupakan sebuah karya sastra yang menceritakan tentang sejarah wilayah yang ada di Jawa. Nah, Babad Tanah Jawi ini ditulis secara naratif dalam bentuk bahasa dan huruf Jawa. Nah, ketebalan dari naskah Babad Tanah Jawi ini mencapai kurang lebih 470 halaman. Nah, isi dari cerita yang ada di dalam Babad Tanah Jawi ini tidak seragam, tetapi secara umum penulis dari Babad Tanah Jawi ini menceritakan tentang kepemimpinan pada masa kerajaan Demak hingga Mataram Islam. Nah, sebagai karya sastra yang ditulis atas perintah raja, karya ini tidak dapat dilepaskan dengan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul genealogi raja. Nah, oleh sebab itu, cerita tentang asal-usul raja yang memerintah itu menjadi bahan utama yang diperhatikan dalam Babad Tanah Jawi ini. Nah, penulis dari karya sastra sejarah Babad Tanah Jawi ini mengemukakan ceritanya sendiri tentang asal-usul raja. Nah, sebagaimana contoh di dalam naskah Babad Keraton atau lazim disebut dengan Babad Tanah Jawi Tumenggung Jayaningrat yang dibuat pada tahun 1777, kemudian ditulis kembali versi Ras yaitu di tahun 1987, dan versi Wiryapanitra tahun 1993. Nah, semua versi dari Babad Tanah Jawi tersebut itu menjelaskan tentang asal-usul Raja Jawa adalah keturunan dari Nabi Adam, menurunkan nabi-nabi yang lain, kemudian nabi-nabi itu menurunkan dewa-dewa sampai kepada Dewa Wisnu. Nah, nantinya Dewa Wisnu ini menurunkan tokoh-tokoh dalam mitologi pewayangan sampai raja-raja Jawa. Nah, jadi dari Dewa Wisnu diturunkan hingga raja-raja yang ada di Jawa. Nah, Dewa Wisnu dipergunakan sebagai simbol yang mewakili tradisi Hindu, di mana sejak abad ke-8 itu sudah menjadi pujaan bagi masyarakat Jawa. Nah, Babad Tanah Jawi ini teman-teman selain menunjukkan upaya dominasi kerajaan, itu juga berusaha mengintegrasikan legitimasi antara ideologi Hindu dan Islam. Nah, sehingga dengan demikian
kekuasaan raja itu dianggap sah menurut tradisi baik Hindu maupun Islam. Karena apa? Karena jalur genealoginya raja-raja Jawa sampai dengan Mataram Islam itu secara genealogi adalah jalur keturunan Nabi Adam dari Islam dan juga keturunan para dewa berasal dari Hindu. Nah, kemudian dalam tradisi kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, raja itu dipresentasikan sebagai pusat kosmos di muka bumi yang disimbolkan sebagai Khalifatullah fil Ardi, yaitu yang mana adalah payung bagi genealogi tradisi Hindu Jawa maupun tradisi Islam. Nah, singkatnya teman-teman, bahwa Babat Tanah Jawi ini ingin menghubungkan secara genealogi antara terah versi ideologi Hindu-Buddha dengan versi Islam, sehingga dalam tradisi kekuasaan Jawa dengan menyatukan antara terah dari kedua jalur itu tadi, itu diharapkan dapat menundukkan rakyat Jawa itu dari ideologi budaya kedua belah pihak. Nah, dari kedua belah pihak itu antara Hindu dan Islam. Nah, oleh karena itu, karena telah mendapat keabsahan dari jalur keturunan baik Hindu maupun dari jalur Islam melalui Nabi, khususnya Nabi Adam, dalam konteks inilah secara kultural legitimasi kekuasaan raja lewat genealogi tersebut akan dikukuhkan secara simbolik dalam pemerintah serta mewujudkan ketertiban suatu tatanan yang ada di masyarakat. Namun yang menjadi masalah bagi kebanyakan pembaca mengenai Babat Tanah Jawi ini yaitu tentang masalah bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam cerita Babat Tanah Jawi ini dikatakan sulit dipahami karena biasanya banyak menggunakan bahasa-bahasa yang masih asing didengar, seperti ada puput, ada kalam, ada campuh, balelo, sinewaka, prasapa, dan lainnya yang mana bahasa masih aksara Jawa, sehingga harus bekerja keras dalam menafsirkannya. Nah, mungkin itu saja yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah pengaruh dan ciri-ciri karya Babat Tanah Jawi yang seperti kita ketahui ada 11 ciri-ciri karya Babat Tanah Jawi sebagai suatu karya penulisan secara tradisional. Babat Tanah Jawi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, ceritanya berpusat pada raja atau keluarga raja, berisi masalah-masalah pemerintahan dari raja-raja yang berkuasa. Contohnya dalam Babat Tanah Jawi menerangkan tentang pemerintahan di kerajaan Mataram dan raja-rajanya yang tidak luput dengan cara legitimasi kekuasaannya. Kemudian nomor 2, yang dibicarakan kebanyakan menyangkut kaum-kaum feodal atau bangsawan. Dalam Babat Tanah Jawi sering membahas tentang kadipaten dan para bupatinya yang bergejolak dalam perebutan kekuasaan. Kemudian nomor 3, bersifat religiu atau magis, maksudnya menggabungkan antara agama dan hal-hal magis atau gaib. Contohnya dalam Babat Tanah Jawi yang menceritakan saat Senopati meminta bantuan kepada Nyi Roro Kidul dan saat Ki Juru Martani meminta bantuan Ki Sapu Jagat di Gunung Merapi dalam proses legitimasi Mataram. Kemudian nomor 4, umumnya berupa mitos ataupun legenda yang terjadi di luar nalar manusia, tempat terjadinya peristiwa berada antara alam nyata dan khayalan. Kemudian nomor 5, raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib dan karisma atau sakti. Sang tokoh cerita terkadang dipandang sebagai sosok manusia setengah dewa. Kemudian nomor 6, kebanyakan karya-karya tersebut kuat dalam genealogi atau silsilah tetapi lemah dalam hal kronologi dan detail-detail biografi. Kemudian nomor 7, memiliki subjektif yang tinggi sebab penulisan karya hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan dan atas pemerintahan sang raja, biasanya bertujuan penulisan sejarah tradisional untuk menghormati dan meninggikan kedudukan raja. Penulisan Babat Tanah Jawi ini lebih condong ke Mataram dan dijadikan sebagai alat legitimasi raja yang berkuasa.
Kemudian nomor 8, bersifat legitimasi atau melegalkan atau mengesahkan suatu kekuasaan hingga seringkali tidak cocok dengan kenyataan. Hal tersebut dibuktikan dalam Babat Tanah Jawi yang menceritakan tentang cara legitimasi kerajaan Mataram yang digunakan silsilah, dukungan mitos atau restu leluhur, dan penggunaan gelar. Kemudian nomor 9, menonjolkan unsur politik semata untuk menunjukkan kejayaan dan kekuasaan sang raja. Konsep kekuasaan raja Jawa yang berbudi bahwa Laksana Anbek Adil Paramarta, yang menjelaskan bahwa seorang raja itu harus adil dan bijaksana. Kemudian nomor 10, bersifat kedaerahan, maksudnya banyak dipengaruhi apa yang terdapat di daerah tersebut, misalnya oleh cerita-cerita goib atau cerita-cerita dewa di daerah tersebut, seperti cerita tentang Nyi Roro Kidul dan Ki Sapu Jagat. Kemudian nomor 11, sumber-sumber datanya sulit untuk ditelusuri kembali, bahkan terkadang mustahil untuk dibuktikan. Misalnya, apakah Nyi Roro Kidul itu benar-benar ada? Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu karya sastra dapat dijadikan salah satu sumber sejarah karena bisa menggambarkan keadaan masa lalu. Penulisan babat dapat dikatakan sebagai sebuah genre atau aliran dalam sastra historiografi Indonesia. Namun penulisan buku Babat Tanah Jawi terlalu subjektif, hanya berpusat pada cerita-cerita tentang Mataram. Babat Tanah Jawi merupakan sebuah bentuk legitimasi yang dilakukan oleh Sultan Agung untuk memperkuat kedudukan Mataram sebagai salah satu kerajaan yang berpengaruh di Tanah Jawa. Baiklah, selanjutnya materi tentang Babat Tanah Jawi, sejarah Jawa masa kerajaan Mataram. Mataram merupakan daerah yang subur, terletak antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia dan permukiman untuk tumbuh serta berkembangnya menjadi pusat Kesultanan Mataram. Di atas telah dikatakan bahwa daerah Mataram pada awalnya termasuk Kesultanan Panjang, yang kemudian dihadiahkan kepada Ki Ageng Pemanahan. Di tempat inilah Ki Ageng Pemanahan mendirikan keraton pada tahun 1578. Setelah beberapa tahun mendiami keraton, Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram wafat pada tahun 1584. Penggantinya ialah putranya Penamban Senopati Ing Alogo yang pada masa mudanya bergelar Pangeran Ngabihin Lor Ing Pasar dan merupakan menantu Sultan Panjang, Sultan Adiwijaya, yang wafat pada tahun 1587. Menurut Babat Tanah Jawi, penempaan Senopati tidak suka menghadap Sultan Panjang. Namun, pada waktu Sultan Panjang wafat, Senopati Ing Alogo datang menghadiri upacara pemakaman Sultan. Pada masa pemerintahan Penembahan Senopati, Mataram memperoleh kesultanan kekuasaan ke daerah sekitarnya, termasuk ke daerah pesisir utara, kemudian ke daerah-daerah di Jawa Timur dan Barat. Panjang sendiri berada di bawah kekuasaan Mataram, menjadi kadipaten yang diperintah Pangeran Benowo, putra Sultan Adiwijaya. Selain Panjang, Demak juga dikuasai dan di sana kemudian ditempatkan seorang dan dari Juwana, daerah Kedu dan Bangelan pun dapat dikuasai. Madiun pada tahun 1590 mengakui kekuasaan Mataram, kemudian menyusul Surabaya dan Kediri. Penembahan Senopati Ing Alogo juga meluaskan daerah kekuasaannya dan pengaruhnya ke bagian barat sampai ke Periangan Timur dan Kesultanan Cirebon. Hubungan antara Mataram dan Cirebon ketika diperintah Penembahan Ratu bukan karena penaklukan, melainkan hubungan persahabatan. Dibangun dengan bantuan Penembahan Senopati Ing Alogo, benteng kota Cirebon didirikan sebelum tahun 1596. Hal ini didukung oleh pernyataan Belanda pada pelayarannya yang pertama pada tahun 1596 yang menceritakan adanya benteng kota Cirebon. Benteng kota tersebut pada tahun 1684 masih dapat dikenali. Menurut Babat Sangkala,